Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 12 Mei 2020. Kita melihat di kesimpulan awal bahwa pembatasan sosial ini membuahkan konsistensi hasil seperti yang sempat saya sampaikan. Apa itu konsistensi hasil? Di mana ada penekanan kegiatan, di situ terjadi penurunan kasus, kira-kira begitu. Nah, saya laporkan sampai pertanggal 20 Mei ini jumlah pasien di rumah sakit rata-rata di sekitar angka 350-an. Ini turun dibandingkan rentang di akhir April yang sekitar 430. Jadi di Jawa Barat selama PSBB jumlah pasien yang dirawat itu justru turun, bukannya naik, kira-kira begitu. Puncaknya sudah terjadi di akhir April, kemudian turun. Kemudian tingkat kematian turun dari 7 sekian pasien per hari menjadi 4 pasien per hari yang meninggal dunia. Tingkat kesembuhan juga naik hampir 2 kali lipat. Evaluasi berikutnya adalah tingkat kecepatan virus yang sebelum PSBB itu ada di kecepatan indeks 3 untuk reproduksi COVID, sekarang sudah turun alhamdulillah di 0,86. Jadi sudah turun jauh sekali, menandakan sebelum PSBB karena banyak orang, mudik belum dilarang, kecepatan penularan sangat tinggi. Sekarang mudik dilarang, PSBB diketatkan, kita turun menjadi 0,86 indeksnya. Artinya kalau indeksnya 1 pasien menularkan ke 1 orang, kalau indeksnya 3, 1 pasien dalam 1 hari bisa menular ke 3 orang. Nah, hari ini kita sudah di 0,86, artinya 1 pasien menularkan ke 1 orangnya mungkin di rentang 2 hari. Jadi ini sangat baik. Kemudian kami laporkan juga dari hasil PSBB provinsi itu yang perlu diwaspadai adalah 37% wilayah Jawa Barat. Jadi 63%-nya itu punya potensi untuk dilakukan relaksasi pasca PSBB karena data menunjukkan pergerakan tidak ada di 63% wilayah Jawa Barat, maka 63% ini kemungkinan bisa kembali ke situasi yang lebih normal setelah kita lakukan evaluasi. Kemudian dari sisi lalu lintas sebenarnya kita sudah memenuhi kriteria secara teori, yaitu menekan pergerakan lalu lintas di 30%. Tapi pas kita buka datanya, ada pergerakan naik setiap jam 4 sore, berarti masyarakat yang maksa ngabuburit masih ada. Walaupun dalam total masih di 30% pergerakan kendaraan, tapi meningkatnya ada di jam sore hari. Kemudian penekanan lalu lintas terbaik kita itu ada di minggu lalu sekitar 20%. Sekarang naik lagi ke 30, mudah-mudahan tidak boleh lepas lagi dari 30 supaya kita bisa mengelola. Nah, kemudian data berikut juga kami presentasikan tadi di rapat kabinet dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden mengapresiasi berbagai daerah yang melakukan pembatasan sosial. Ada yang pakai judul PSBB seperti Jawa Barat, ada yang tidak pakai judul seperti di Bali. Semua pembatasan sosial ini membuahkan berita yang menggembirakan. Nah, kami laporkan juga kepada rekan media, kami khawatir untuk relaksasi di transportasi publik, ya, karena takut ditunggangi oleh pemudik-pemudik, ditunggangi oleh para OTG. Karena data menunjukkan dari terminal stasiun yang kita tes ada 1% mereka yang kita tes ini positif. Jadi kalau dibuka keran perjalanan ini, ada potensi minimal 1% pembawa virus ini yang harus kita waspadai. Kemudian berita baik berikutnya, rata-rata pasien turun ya dari
setengah bulan April awal, jadi dari awal April sampai tengah April itu 40 kasus per hari. Dari tengah April sampai akhir bulan April turun ke 28 kasus per hari. Dari tanggal 1 Mei sampai 12 Mei turun lagi ke 21 kasus rata-rata per hari. Jadi cerita ini menunjukkan PSBB justru berhasil, hanya kedisiplinan harus diketatkan terutama di sore-sore hari. Terakhir dari saya secara data, setelah PSBB provinsi kami akan membagi kelurahan dan desa-desa itu berdasarkan level. Kalau level 5 itu terburuk, warnanya hitam kalau tidak bisa mengendalikan COVID. Kalau warna merah itu PSBB, kita hari ini Jawa Barat level 4 merah, nanti setelah evaluasi bisa turun ke level 3, yaitu pembatasan tidak 30% lagi, boleh naik ke 60%. Kemudian kalau bagus masuk ke level 2 warna biru, yaitu bisa ke 100% lagi tapi berkegiatan menggunakan masker dan jaga jarak. Dan terakhir ke level 1 zona hijau, tapi itu belum memungkinkan. Zona hijau itu kalau virusnya 0. Nah, kami belum meyakini bisa mengenolkan virus sebelum vaksin itu ada. Saya kira itu secara umum. Kemudian ada pertanyaan pelonggaran PSBB terhadap warga di bawah 45 tahun dan lain sebagainya. Nah, jawabannya sama. Pelonggaran ini akan terjadi setelah status level dari masing-masing daerah. Jadi nanti ada desa yang level 2, berarti boleh Jumatan lagi. Mungkin boleh Idul Fitri juga, tapi dengan jaga jarak kalau dia masuk level 2. Kalau ternyata masuk level 4, maka tetap Idul Fitri, sholat Jumat, kemudian kemana-mana itu dibatasi seperti saatnya PSBB. Nah itu kira-kira. Nah nanti masalah pada saat usia-usia berapa diizinkan atau tidak, itu relevansinya terhadap kualitas penyebaran virus dengan level 1. Ini sesuai dengan arahan ulama, di mana zona yang parah itu ibadahnya juga di rumah, tapi kalau sudah tidak parah bisa kembali. Nah inilah akan terjadi pasca PSBB provinsi. Kemudian nomor 3-nya ada pertanyaan terkait sanksi penundaan DAU. Saya kira sekarang sudah clear. Kemarin itu ditunda karena data pendapatan Jawa Barat hitungannya naik turun, berapa yang hilang itu sudah diupdate dan alhamdulillah sudah tidak ada masalah. Kemudian Bodebek kami izinkan melanjutkan PSBB mengikuti DKI sampai tanggal 20-an Mei. Setelah itu kita akan evaluasi karena Bodebek dikecualikan karena mengalami kekhususan klaster Jakarta, kira-kira begitu. Kemudian tidak betul kalau ada yang berpendapat PSBB tidak efektif. Tadi sudah saya buktikan traffic turun sampai 20-30%, pasien turun dari 40 per hari, kemudian 28 per hari, kemudian terakhir adalah 21 per hari. Pasien juga yang sembuh banyak, kematian turun. Jadi PSBB bukti sangat ilmiah dan berhasil. Pelonggaran juga tadi sudah saya jawab. Nanti kepada daerah yang masuk ke level 2 yaitu warna biru akan ada the new normal. Jadi hidup 100% lagi. Jumatan boleh, sekolah boleh, tapi dengan aturan baru, jarak diatur, ini sedang kita hitung. Sampai suatu hari kita berdoa masuk ke level 1 di mana kembali normal seperti sebelum ada pandemi COVID, tapi syaratnya kalau virus itu sudah ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berita baik ini menyemangati warga Jawa Barat. Insya Allah ekonomi akan dibuka lagi secepatnya. Izin Pak, terkait ratas dengan Pak Presiden tadi Pak, barangkali bisa disampaikan apa yang Bapak sampaikan dan seperti apa arahan Presiden untuk Jawa Barat? Ya, arahan Presiden yang pertama, teruskan pembatasan sosial ini sesuai kebutuhan di daerah masing-masing. Kemudian yang kedua, lakukan kajian relaksasi ekonomi itu berlaku
di mana saja tolong diukur. Jawaban Jawa Barat tadi, ekonomi akan direlaksasi kalau daerahnya masuk ke level 2, turun dari level 4 hari ini, kira-kira begitu. Kemudian arahan Presiden terkait Idul Fitri akan minta daerah melakukan diskusi dengan para ulama untuk menentukan kira-kira kriteria-kriteria apa Lebaran ini bisa berlangsung normal, berbasis jarak atau tetap tidak dilakukan dengan alasan kedaruratan. Bapak Wakil Presiden juga mengarahkan sama, kalau masih situasinya membahayakan maka fatwa ulama masih berlaku, ibadah di rumah. Tapi kalau sudah bisa secara ilmiah tidak ada ancaman kedaruratan lagi, maka ibadah disarankan bisa kembali ke normal, tapi dengan menjaga protokol kesehatan, karena tadi kita belum bisa ke level 1 di mana hidup normal seperti sebelum COVID kecuali vaksin sudah ditemukan. Selamat siang Pak, mau nanya ini mengenai bantuan sosial yang dalam bentuk telur yang notabene kan mudah membusuk nih Pak. Nah, untuk bantuan yang akan datang bentuknya akan seperti apa? Apakah ada solusinya atau seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, kami per hari ini menyampaikan bantuan-bantuan sudah bergerak. Jawa Barat sudah dari tanggal 15, sempat ada dinamika karena bantuan yang lain belum datang. Tapi sekarang bantuan yang lain dari pemerintah pusat sudah datang, sudah dimulai. Ada wacana ingin BLT tunai 100%, tapi hasil survei yang kami lakukan menunjukkan hampir 60% warga masih ingin kombinasi sebagian sembako dan sebagian tunai. Nah, ini akan kami putuskan dengan Dewan. Jika dianggap sesuai aspirasi rakyat, pola Jawa Barat tidak akan berubah. Tapi kalau ada aspirasi yang lebih memungkinkan secara kuat, bukan tidak mungkin dilakukan pemberian bentuknya tunai 100%. Assalamualaikum Pak, terkait daerah yang 63% itu kira-kira kapan akan dipublikasikan? Secara kan masyarakat sangat bertanya-tanya apakah bisa sholat Idul Fitri atau seperti apa. Terus yang kedua, untuk bansos sendiri penyaluran 2 tahap lagi. Ada Organda merasa keberatan kenapa tidak melibatkan mereka, malah ojol yang diprioritaskan. Mohon Pak. Ya, yang pertama evaluasi akan dilakukan setelah Rabu depan. Jadi PSBB Provinsi Jawa Barat kan berakhirnya 14 hari dari tanggal 6. Berarti setelah tanggal 20 Mei kita akan menjawab bagaimana hidup bisa kembali. Nah, itu tadi kita sekarang semua berada di level 4. Kalau ada daerah yang sudah di level 2, berarti hidup sudah normal lagi dengan jarak dan normalitas. Jadi jawabannya akan dilakukan setelah tanggal 20. Karena per hari ini baru seminggu PSBB provinsi. Kedua, pengiriman barang ini karena masyarakat yang tidak mampu banyak diganggang ya, yang tidak bisa masuk oleh kendaraan-kendaraan seperti angkot atau hal-hal yang sifatnya mobil box. Itulah kenapa dipilihnya PT Pos dan ojek, karena bisa mengirimkan ke daerah-daerah miskin, daerah-daerah yang rawan miskin, berliku-liku masuk ke daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau oleh kendaraan roda 4. Tapi kalau ada pola-pola bantuan yang sifatnya bisa diberi akses melalui kendaraan roda 4, kolaborasi adalah ciri masyarakat dan gugus tugas di Jawa Barat. Jadi nanti aspirasi Organda kita akan tampung, kita carikan peran yang pas sesuai dengan kebutuhan. Cukup ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.